Halo netizen, ini adalah all new Mazda CX-60. Ya, untuk pertama kalinya Mazda CX-60 ini hadir juga di Indonesia ya. Nah, sedikit penjelasan tentang Mazda CX-60 ini. Jadi, berbarengan dengan kakaknya ya, si CX-90. CX-60 ini menggunakan platform Skyactiv baru yang bernama Large Product Group, yang dimana dia tuh sasisnya lebih condong untuk mobil berpenggerak belakang dan all-wheel drive. Jadi kalau SUV Mazda kan selama ini dari yang paling kecil ya, CX-3, CX-4, CX-30, CX-5, CX-8 dan CX-9 itu kan berbasiskan platform penggerak roda depan yang mesinnya tuh melintang kiri kanan ya. Nah, CX-60 dan CX-90 ini adalah platform baru yang mesinnya tuh membujur dari depan ke belakang. Jadi powernya tuh lebih ke roda belakang, dan platform ini tuh lebih ditujukan untuk kenikmatan dan keasyikan berkendara dibandingin Mazda-Mazda yang sudah ada ya. Jadi cukup spesial nih, karena ya ketika di zaman sekarang pabrikan-pabrikan itu banyak yang berpindah ke penggerak roda depan biar lebih efisien, Mazda malah kebalikannya. Jadi lebih ke kenikmatan berkendara, dan yang spesial juga di platform ini adalah mesin 6 silinder segaris yang baru. Jadi sama juga ketika pabrikan lain tuh pada ngecilin cc, pakai turbo. Kalau Mazda malah bikin mesin baru, all new, bensin dan diesel yang bersilinder 6 buah segaris. Jadi kayak produk-produk Amerika atau Jerman, Eropa di tahun 90-an dulu ya, mesin besar dan inline. Jadi bukan mesin V atau mesin berkonfigurasi lain ya. Jadi ini cukup spesial untuk platform Large Product Group ini, dan gue syuting CX-60 ini sekitar sebulan sebelum launching resmi. Jadi kalau misalnya ada info-info tambahan kayak harga, spesifikasi dan lain-lain, itu nanti akan gue cantumin di description di bawah aja ya. Dan pada acara private viewing all new Mazda CX-60 di Indonesia ini, kebetulan yang dipajang itu ada dua varian ya, varian Elite dan varian Kuro, yang nanti akan kita jelasin ya, karena yang kita lihat ini adalah yang varian Kuro Edition. Jadi sama seperti CX-5 dan CX-9 yang udah ada, dia tuh ada edisi Kuro yang lebih mengutamakan hitam-hitaman. Jadi kayak Black Edition lah kalau di merek-merek lain. Oke, sekarang kita lihat ke interior dulu ya. Untuk kunci seperti ini, jadi kunci itu masih kayak kunci Mazda yang kekinian ya, yang modelnya kotak, ada tombol lock, unlock dan buka bagasi. Dan dia juga ada walk away lock ya. Jadi ketika kita mendekat atau misalnya kita selesai berkendara, kunci kita kantongin, kita cukup ngejauh aja, nggak perlu pencet tombol yang ada di samping, nanti dia akan melipat secara otomatis dan mengunci pintunya juga secara otomatis. Nah, interiornya ini juga spesial ya, karena ini tuh Mazda 7G atau 7th generation yang lebih disempurnakan lagi ya. Jadi Mazda 7G itu adalah model-model Mazda paling anyar, paling baru yang seperti di Mazda 3, CX-30 dan lain-lain ya. Dan ini adalah versi paling barunya dari Mazda 7G ini. Nah, untuk interiornya, untuk yang varian Kuro ini dia menggunakan Nappa leather yang ini halus banget dengan perforated, ada kayak garis hitam di bagian tengahnya, dan pengaturan pastinya sudah elektrik. Di sini bisa naik turun, maju mundur, rebah, lumbar support juga ada, dan langsung kita masuk aja. Oke. Untuk menyalakan mesinnya juga gampang, kantongin kunci, injak pedal rem, dan tekan start stop button yang ada di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Wah, animasi instrumen clusternya keren banget ya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya all new Mazda CX-60. Kita nyalain dulu. Mewah banget ya. Beda presence-nya dibandingin Mazda yang udah ada. Ini tuh jauh next level lagi, lebih di atas mobil-mobil Jepang pada umumnya. Ini sih udah level mobil Eropa ya. Dari bentuk dashboard, teksturnya, dan bahan-bahan yang dipakai, ini tuh bener-bener premium quality banget. Oke, kita bahas setirnya. Untuk setirnya ini juga two tone ya kulitnya. Jadi unik ya, di dalamnya tuh warna terang gini, tapi di bagian luarnya warna hitam. Dan pertama kali juga untuk sebuah Mazda atau
at least pertama kali yang gue lihat ya, pengaturan tilt teleskopiknya sudah elektrik. Jadi bener-bener Eropa banget ya. Untuk tombol setirnya ini mirip seperti Mazda 7G yang lain ya, kayak Mazda 3 atau Mazda CX-30. Di sini ada volume button, next track button, auto telepon, dan info untuk MID. Di tengah ada airbag dan klakson juga. Di sebelah kanan ada adaptive cruise control yang bisa turut mengubah tampilan di instrument cluster ya. Ada paddle shift juga di belakang setir untuk naik turun gigi. Di belakangnya lagi ada combination switch, sudah auto headlamp. Terus di ujungnya juga ada auto high beam. Wiper juga sama otomatis, dan ada intermittent timer dengan wiper belakang intermittent juga. Nah, instrument clusternya nih yang keren. Jadi dia menggunakan full LCD screen berwarna, dan ini tampilannya tuh jernih banget ya. Jadi bener-bener mewah gitu kelihatannya. Di sebelah kiri ada tachometer, di tengah ada speedometer, dan di sebelah kanan ada temperature gauge serta fuel gauge. Nah, kalau misalnya kita klik tombol info yang ada di tombol setir, tadi ada tampilan yang diubah kayak konsumsi BBM, active sense status, layar peringatan, dan off. Jadi tengahnya tuh nggak diganggu sama informasi yang terlalu banyak, kayak cukup instrument cluster dan cukup speedometer analog aja. Nah, yang keren ya, kalau kita ganti mode berkendara yang bernama MI Drive ini ya, dia ada 3. Ada normal, off-road seperti ini. Nanti dia ada kayak efek-efek coklat gitu ya, kayak tanah gitu. Dan di tengahnya tuh ada semacam kompas. Dan kalau kita pindah ke sport, jadi serba merah, karena merah itu racing. Wah, ini sih keren banget ya. Dan di tengahnya jadi ada speedometer digital. Keren sekali. Oke, lanjut ke sebelah kanan. Ada ventilasi AC di sini, bisa dibuka tutup. Di sini ada tombol-tombol kayak buat matiin eye stop, traction control, sensor parkir, eye active sense. Di bagian bawah juga ada memory seat, dan buat buka bagasi. Di bawahnya ada laci kecil. Untuk di bagian bawah, pedalnya yang pasti sudah organ pedals ya, dari Mazda zaman-zaman Skyactiv pertama, dan ada footrest untuk kaki kiri juga. Untuk door trim ini sih kelewat mewah ya. Dan kerennya yang untuk di varian Kuro ini, dia tuh kayak Alcantara bahan di pintu ini dan di bagian dashboard juga. Jadi untuk yang di tipe Elite dia tuh pakai bahan denim, sedangkan untuk yang Kuro ini malah pakai premium Alcantara yang dipegangnya mewah sekali. Handle pintu juga chrome, ada tombol central locking, audio pasti ya, Bose premium audio system, dan ada grab handle buat nutup pintu di sini juga, yang di baliknya ada tombol buat pengaturan spion, all auto power window, dan window lock juga. Di bawahnya ada door pocket serta cup holder, ada tos pembuka kap mesin juga di bagian sini. Untuk plafon dia full black ya. Untuk di atas juga ada sun visor dengan vanity mirror dan lampu juga. Dan kalau ditarik apakah dia bisa di slide? Belum bisa. Ada grab handle, seat belt bisa naik turun, dan pastinya sudah ada curtain airbags juga ya. Spion tengah auto dimming nih, kelihatan tuh ngeredup. Dan di bagian sini kalau diperhatiin ya, itu ada passenger seat belt warning. Jadi lebih aman, ketahuan siapa aja yang nggak pakai seat belt. Nah, di sini juga ada lampu kabinnya yang LED dengan lampu baca LED juga. Dan yang keren ya, untuk pertama kalinya nih berbarengan dengan kakaknya ya, dia menggunakan panoramic sunroof ya. Selama ini kan Mazda belum pernah pakai panoramic sunroof ya. Dan akhirnya di CX-60 dan CX-90 juga dia dapat panoramic sunroof. Ada tempat kacamata juga di sini. Sun visor juga sama sebelah kiri. Seatbelt bisa diatur, headrest bisa diatur, dan lanjut ke tengah dashboard. Ini yang gue bilang ya tadi, ini premium sekali. Bahannya tuh Alcantara yang kayak mobil Eropa banget. Dan emang sih ada beberapa desain yang sedikit gue kurang suka. Contohnya perletakan tombol hazard ini kayak kurang aja gitu. Andai kan bisa ditaruh di air vents ini biar lebih seamless. Ini kayaknya lebih cakep dan unik ya. Tapi untuk di tombol hazard ini, dia berkedip kayak mobil Eropa, dan dia juga berpendarnya tuh kayak Xenia CX-30 atau Mazda 3 ya.
Di bagian instrument cluster juga sama, nyalanya tuh berpendar. Dan uniknya juga pertama kalinya di sebuah Mazda yang gue lihat ya, ada dedicated hazard symbol di bagian instrument cluster. Biasanya ini kayak di mobil Eropa doang, tapi di Mazda ini juga pertama kalinya. Nah, untuk infotainmentnya sih ini kurang lebih sama seperti Mazda 7G yang lain ya, kayak Mazda 3 dan CX-30. Di sini ada tampilan information, fuel efficiency monitor, vehicle status monitor, entertainment, ada buat Bluetooth. Di bagian source list ada FM, AM, Bluetooth, USB, phone connectivity. Terus ada communication juga, jadi sambungan komunikasi ke gadget, dan juga ada Apple CarPlay, Android Auto. Navigasi ada, cuman di sini SD card-nya lagi belum dimasukin. Ada setting-setting kayak buat heads up display, setting suara. Ya ini sih tipikal Mazda banget ya, bass, treble, Bose audio pilot dan lain-lain. Safety settings, ada driver assistance systems, ada MRCC, Mazda Radar Cruise Control-nya, safety alerts, front cross traffic alert, rear cross traffic alert, lane departure warning, blind spot monitoring, collision avoidance juga ada lane keeping assist, smart brake support rear, driver monitor, ada distraction dan drowsiness alert juga ya. Jadi kalau kita lihat di kiri layar ya, di sini tuh ada infrared sensor yang bisa memantau pengemudi kalau misalnya dia udah ngantuk atau dia lagi lengah. View monitor ini juga ada kamera 360-nya ya. Nanti kita akan lihat parking sensor depan belakang, pedal misuse alert. Di vehicle setting ada pedal shift logic. Jadi ketika kita klik dia temporary atau permanen. Jadi di shifter itu nggak ada mode M atau mode manual ya. Jadi kita harus pilih dari sini. Mau klik sekali itu dia cuma bentar doang manual mode-nya atau permanen. Jadi kalau sekali klik dia langsung masuk ke manual mode terus-menerus. Ada lighting interior dan eksterior, rain sensing wipers, auto folding mirror, turn signal, terus ada rear window defogger auto on gitu ya, serta auto shut off juga. Ada occupant comfort juga nih, untuk temperaturnya juga bisa diatur kayak lebih ke condong ke jok pengemudi atau penumpang. Di bagian driving position ini juga ada driver seat entry and exit ya. Jadi ketika kita matiin mobil, joknya itu akan mundur biar lebih mudah keluar masuknya, dan steering wheelnya juga bisa diaktifin. Jadi steering itu akan nge-retract supaya kita lebih mudah keluar masuk. Connectivity setting, driver personalization system settings, dan balik ke menu utama. Dan untuk kamera 360-nya seperti ini. Ini jernih dan sangat jelas tampilannya. Ada yang bird eye view juga atau kayak wide view. Terus ada tampilan 360-nya di sebelah kiri ya. Ya kurang lebih seperti itu aja untuk di bagian instrument cluster-nya ya. Lanjut di bagian bawah, untuk sistem AC ini sih kurang lebih kayak typical Mazda ya, dual zone automatic climate control dengan fan speed di sini, arah AC atau zona AC lengkap, sirkulasi udara, mode AC, dan untuk yang model yang di Indonesia ini dia ada ventilated seats, tapi ya udah ventilated doang, nggak ada heated karena ya di sini siapa yang pakai juga kan. Paling panas suhunya itu ada di 32 derajat Celcius, sedangkan paling dingin di 18 derajat Celcius. Jadi jangkauan suhunya jauh. Di bagian bawahnya ada wireless charger, ada power outlet 12 volt, dan di sini ya switch untuk mode berkendaranya yang bernama MI Drive. Ke belakang untuk off-road, ke atas untuk sport mode, di tengah-tengahnya ada normal. Nah ini dia shifter terbaru dari Mazda CX-60 ini. Jadi dia model tuh kayak semi shifter elektrik ya. Kita injak rem, tarik pelatuknya di depan sini, dan untuk keluar dari P itu geser ke kiri dulu, dan ya sisanya tinggal tarik ke belakang aja. Untuk drive maju, netral ya netral, R untuk gigi mundur, dan untuk balik ke P itu tinggal ke depan full baru ke kanan.
Jadi cukup unik ya. Nah, untuk transmisinya dia menggunakan transmisi otomatis 8 percepatan ya. Tapi dia bukan torque converter, bukan dual clutch juga, bukan AMT, tapi dia menggunakan multi pledge clutch. Jadi semacam pengganti torque converter untuk penyaluran tenaga. Dan ya kalau dianalogiin ya secara teori, ini teknologi yang mirip seperti AMG speed shift ya. Jadi AMG MCT namanya, yang kalau di high performance AMG itu kurang lebih transmisinya tuh kurang lebih seperti itu. Tetap otomatis tapi bukan dual clutch dan bukan torque converter juga. Ini sistem yang lebih canggih ya. Dan di sebelah kanannya shifter ini ada tombol untuk hill descent control dan kamera 360. Di tengah-tengah center console ini juga ada panel kayu yang ini sih mewah banget ya. Ada 2 buah cup holder juga. Dan di belakangnya itu ada commander wheel buat Mazda Connect yang kayak biasa ya. Ada rotary wheel, bisa putar kiri kanan, geser kanan kiri, depan belakang. Ada home, music, navigation, dan back. Di sebelah kanannya ada auto hold serta electronic parking brake. Di sebelah kiri ada knob buat volume dan mute, sama ada kayak menu favorit gitu ya. Di tengah center console ini besar dan bisa dibuka juga. Ada 2 buah USB-C. Dan untuk di bagian glove box, soft opening, dan ada blue drew serta ada lampu di bagian dalam. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari all new Mazda CX-60. Yuk kita matiin aja dan kita cek kabin belakang ya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari all new Mazda CX-60 nih. Bukaan pintunya lebar ya. Oke. Jadi kita tutup. Nah, untuk di bagian kabin sih ini leganya sih so-so ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada sekitar 2 jari ya paling. Ya emang Mazda tuh selalu mengutamakan kelegaan kabin depan dan kenikmatan berkendara. Jadi untuk di belakang ya agak wajar sih kalau misalnya sempit gitu ya. Cuman emang andai kan bisa lebih dibikin lega lagi, maksudnya nggak sesempit ini gitu ya. Andai kan dipanjangin dikit aja, legroom di belakang sini kayaknya akan lebih oke ya. Tapi nggak apa-apa. Seat back pocket ada 2 kiri kanan, ada ventilasi AC juga di belakang center console, dan ada USB-C power outlet. Untuk di jok tengah sini sama ya seperti di depan, dia premium double leather dengan perforation di bagian tengah, seatbelt 3 titik semuanya, headrest juga ada. Di bagian tengah ada armrest dengan 2 buah cup holder. Ada ISOFIX points di kiri kanan. Dan ini dia tampilan dari panoramic roof-nya kalau lagi dibuka dari belakang ya. Cukup besar dan kesannya tuh lebih lega gitu ya. Karena kan plafonnya warna hitam, jadi mungkin agak sempit buat beberapa orang. Di bagian kiri dan kanan grab handle-nya sudah model retractable dan ada gantungan baju juga dengan lampu baca yang terintegrasi secara rapi di sini. Door trim belakang juga sama ya, atasnya soft touch, di bagian armrest soft touch, dan di tengahnya itu ada panel Alcantara yang halus banget. Ada handle chrome, switch power window, serta ada door pocket di bawah sini dan speaker belakang ada di sini. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari all new Mazda CX-60. Ya, sekarang kita keluar dan kita cek eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari all new Mazda CX-60 ini. Nah, ini dia mesin barunya ya. Jadi Mazda CX-60 sekarang memiliki mesin baru ya. Jadi bukan mesin 4 silinder lagi, melainkan mesin 6 silinder segaris 3300 cc kapasitasnya untuk yang bensin. Nah, mesin Skyactiv 6 silinder yang baru ini bertenaga 280 horsepower dengan torsi 450 Nm. Dan untuk di CX-90 itu lebih besar lagi, sekitar 300-an something horsepower dengan torsi 500 Nm. Jadi cukup figur yang fantastis untuk sebuah mobil Jepang gitu ya. Dan keren ya, di bagian engine bay ini ruang mesinnya tuh kayak ditutupin cover plastik yang besar, kelihatannya kayak mobil EV. Padahal di bagian sini itu ada knob kecil, dan barulah kita bisa lihat mesin aslinya. Dan di bagian cover ini juga ada hook yang bisa dicantelin ke peredam kap mesin sini. Jadi mesin aslinya seperti ini. Mohon maaf ya agak gelap karena memang ruang mesinnya juga
sempit gitu ya, tapi padat gitu mesin semua isinya. Ya kurang lebih seperti itu. Dan kalau ditutup tuh jadi redam banget ya. Jadi peredam kapas ini walaupun cuman plastik itu bahannya, cukup meredam suara mesin pas idle-nya dengan baik. Dan tadi ya, transmisinya 8 percepatan otomatis multi-plate clutch yang disalurkan ke semua rodanya. Ya, ini adalah all-wheel drive yang masuk ke Indonesia ini. Oke, yuk kita tutup aja. Cupnya juga sudah disupport oleh hidrolik. Oke, untuk tampilan eksterior dari all new Mazda CX-60 ini sih ya masih terlihat kode desain yang kita kenal ya, cuman sedikit dibikin evolusi ya, karena ya tadi ya, ini adalah Mazda 7G yang terbaru, jadinya ada beberapa penyesuaian, dan dia kan juga hitungannya naik kelas ya dibandingin CX-9, jadi dia harus memberikan approach yang berbeda untuk customer-customer yang levelnya di atas CX-9. Dan kedepannya kabarnya ya SUV Mazda itu akan lebih ke arah premium dan lebih ke arah kenikmatan berkendara juga, sama seperti CX-60 ini. Jadi makin banyak SUV Mazda kedepannya yang akan berperform rear or all-wheel drive seperti CX-60 dan CX-90 ini ya. Tapi kalau dari depan frontal sih ini emang cakep ya. Walaupun waktu pertama kali keluar dia agak apa ya, gue juga bingung liatnya gitu, kayak kok Mazda agak lonjong begini, tapi pas sudah dilihat langsung oke, ini ganteng banget. Jadi untuk yang di CX-60 ini dia framing grillnya black chrome untuk yang varian Kuro, sedangkan untuk yang varian Elite yang seperti di sana itu dia chrome. Nah, lanjut lagi ke CX-60 ini, bisa dilihat ya, di balik grill ini dia akrilik karena dia ada MRCC, Mazda Radar Cruise Control. Di bagian bawah sini juga ada kamera 360, ada sensor parkir 4 titik, dan headlamp ini juga cakep ya, bentuk DRL-nya tuh kayak seakan menembus lampunya gitu, dan dia menggunakan full LED by beam dan lampu seinnya yang menyala dan mati secara gradual. Di bagian bawahnya nggak ada fog lamp, tapi dia ada air channel yang beneran bolong untuk menghaluskan aliran udara di bagian samping. Nah, untuk velgnya, untuk yang di Kuro ini dia fully black ya, jadi nggak two-tone kayak yang versi Elite, dan dia ringnya besar, 20 inci lebih tepatnya, dengan ban yang berukuran 235/50 R20. Jadi besar sekali. Rem depan belakang pastinya sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan beragam teknologi safety dari Mazda lainnya ya. Nah, di bagian fendernya ini yang keren ya. Jadi kayak ada semacam aksen ventilasi dengan beberapa list chrome yang black chrome untuk yang di varian Kuro ini dengan plakat inline 6. Ini sih keren banget untuk sebuah mobil Jepang, kayak wah, inline 6 di zaman sekarang ini gila sih. Untuk spion ya ini masih kayak kebanyakan Mazda yang nempelnya di pintu ya, jadi kesannya lebih sophisticated, dan ada lampu sein di ujungnya serta ada kamera 360 dan seinnya juga berpendar LED pastinya. Untuk window line di sini hitam biasa aja ya, bukan black chrome, tapi cukup memberikan kesan eksklusif, jadinya nggak kebanyakan chrome. Dan lanjut ke belakang, ini sih cakep banget ya. Desainnya tuh slanted, kayak semacam hewan lagi mau nerekam gitu. Cakep banget, dan bentuk tail lampsnya juga cakep. Semuanya sudah full LED pastinya ya. Ada lampu mundur, lampu rem, dan seinnya juga pastinya sudah LED yang modelnya tadi ya, berpendar. Dan dia juga punya emblem baru nih, untuk emblem Skyactiv-nya. Sekarang namanya e-Skyactiv G. Jadi dia punya sistem mild hybrid untuk yang dijual di Indonesia ini. Dan di sebelah kiri ada emblem CX-60 all-wheel drive. Untuk di bagian kaca ada wiper, defogger belakang, high mount stop lamp, dan di atas dia nggak ada antena ya, jadi nggak ada shark fin, nggak ada short pole. Antenanya menjadi satu di bagian defogger belakang ini. Bumper belakang juga nggak
nggak ada claddingan ya, cuma di bagian tengah itu kayak ada aksen diffuser warna hitam gitu dengan sensor parkir 4 titik, dan mufflernya ada di kiri kanan. Jadi cukup terintegrasi di bagian bumpernya ya. Ada kamera mundur di belakang sini juga, dan untuk bagasinya sudah elektrik. Nah, untuk bagasinya sih cukup besar ya, lumayan lega, dan khasnya Mazda nih ada tuas untuk ngelipat jok baris belakangnya 40 20 40, dan di bagian kiri kanan itu ada top tether buat jok bayi, ada cargo cover, ada power outlet 12 volt, dan ada lampu bagasi. Untuk di bagian bawah ada tempat penyimpanan di sini, ada subwoofer dari Bose, dan ban serepnya temporary. Ada karpet dengan strip merah juga ya untuk yang varian Puro. Ada lampu bagasi lagi ya di bagian pintu bagasinya, dan untuk nutupnya ada 2 tombol. Nutup sekaligus kunci atau nutup biasa aja. Asli ganteng banget sih ini mobil. Oke. Sebelah kiri ada tutup tangkinya. Dan kelihatan ya kalau mobil yang ada versi dieselnya, di sebelah kanan dari nozzle tangkinya tuh biasanya ada lubang kosong untuk cairan AdBlue. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Mazda CX-60 tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.